Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ikram Toya dengan NIM 2191437, nomor urut 2, dengan ujian UAS atau ujian akhir semester dengan melakukan presentasi mata kuliah pengembangan masyarakat, di mana dosen penguji yaitu Profesor Insinyur Sarwidi, MSc, PhD AU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya. Eh, yang pertama itu ada latar belakang terjadinya sebuah gempa, kemudian serta dampak yang berupa ancaman. Poin A itu ada kejadian alam semesta dan tata surya. Jadi sebuah eh, latar belakang terjadinya sebuah gempa, salah satunya adalah kejadian alam semesta dan tata surya. Mungkin terjadi tabrakan antara tata surya dan kemudian terjadilah sebuah uh, goncangan atau gempa bumi. Yang kedua adalah dinamika perut dan kulit bumi. Di sini kemudian yang ketiga ada fenomena gempa, selanjutnya ada mekanisme gempa menjadi bencana. Nah, di poin kedua itu ada komponen-komponen yang rusak karena bencana dan rencana pemulihannya atau recovery. Nah, uh, di poin satu itu ada dampak melalui beberapa mekanisme gempa. Yang kedua adalah dampak atau kerusakan melalui mekanisme goncangan kuat. Yang ketiga adalah siklus penanggulangan secara komprehensif atau pra, saat, dan pasca bencana. Nah, di poin satu atau di poin A itu ada dampak melalui beberapa mekanisme gempa. Jadi komponen-komponen yang rusak karena bencana dan rencana pemulihannya atau recovery itu salah satunya adalah dampak melalui beberapa mekanisme gempa. Jadi gempa ini terjadi kemudian beberapa mekanisme ini dilakukan untuk pemulihan ketika terjadinya sebuah gempa. Kemudian ada dampak atau kerusakan melalui mekanisme goncangan yang kuat. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika terjadi sebuah gempa itu akibat dari goncangan yang kuat yang ditimbulkan atau yang dihasilkan oleh gempa tersebut. Kemudian yang di poin C itu ada siklus penanggulangan secara komprehensif. Jadi siklus penanggulangan yang dilakukan di saat pra, saat, dan pasca bencana. Jadi pemulihan, kemudian penanggulangan ketika bencana, sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, kemudian pasca terjadinya sebuah bencana. Nah, selanjutnya itu adalah gempa bumi dapat membuat dampak bencana melalui 3 mekanisme, di mana yang pertama itu adalah goncangan kuat yang merobohkan bangunan di permukaan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya goncangan yang kuat akibat dari gempa bumi itu dapat merobohkan bangunan yang ada di permukaan, di mana ketika terjadi goncangan yang kuat, maka bangunan-bangunan yang ada di permukaan itu akan mengalami getaran yang sangat dahsyat sehingganya bangunan tersebut akan roboh. Gitu. Kemudian ketika terjadinya tsunami, tsunami yang dapat menghempaskan pesisir permukaan. Jadi ketika tsunami itu terjadi di pemukiman masyarakat atau di pemukiman warga, maka dampak atau efek yang dikeluarkan itu adalah menghempaskan permukaan pesisir ketika misalnya masyarakat kemudian bertempat tinggal di pesisir pantai. Nah, ketika terjadi tsunami, maka akan terjadinya suatu penghempasan pesisir permukaan akibat terjadinya sebuah gelombang yang sangat besar, sehingganya pemukiman-pemukiman warga yang berada di pesisir itu akan mengalami kerusakan. Kemudian adanya likuifaksi. Likuifaksi yang dapat membenamkan permukaan. Jadi ketika likuifaksi terjadi, permukaan yang awalnya rata atau bergelombang, ketika likuifaksi terjadi, maka bangunan itu akan amblas ke bawah atau jebol ya, dalam istilah kata lainnya yaitu jebol. Kemudian ada tanah turun ke bumi. Jadi tanah turun ke bumi yang dimaksud ini adalah ketika gempa terjadi, itu tanah bergetar sehingganya dari suatu daratan yang tinggi, dataran yang tinggi itu
akan turun ke bawah atau terjadi suatu keamblasan gitu. Selanjutnya itu adalah kebakaran. Nah, gempa ini dapat menyebabkan yang namanya kebakaran. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadinya korsleting pada listrik misalnya. Tuh, sehingganya terjadi sebuah kebakaran. Nah, penjarahan. Nah, di sini adalah perlu kita ketahui bersama bahwasanya kenapa harus dimasukkan dampak dari bencana yang terjadi adalah penjarahan. Karena dengan memenuhi kebutuhan dengan fasilitas yang terbatas, kemudian kebutuhan yang begitu banyak, tidak adanya pekerjaan, sehingga terjadi sebuah pengangguran besar-besaran ya di suatu tempat yang terjadi suatu bencana atau gempa. Nah, ini salah satu faktor di mana uh, penjarahan itu akan terjadi karena kenapa? Setiap masyarakat atau setiap individu yang uh, membutuhkan sebuah kebutuhan, misalnya makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain, itu akan melakukan yang namanya penjarahan karena kenapa? Krisis ekonomi ini yang menyebabkan terjadi sebuah penjarahan. Nah, di sini ada manajemen rehab dan rekons, ada akibat. Ini ada akibat. Akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan risiko. Jadi kerusakan, saya jelaskan satu-satu ya, mohon maaf. Akibat yang dimaksud sini yang poin satu adalah kerusakan, di mana akibat dari suatu gempa atau suatu bencana alam yang terjadi, itu terjadinya sebuah kerusakan, entah kerusakan publik ataupun kerusakan secara individu atau perorangan. Di mana setelah terjadinya kerusakan, akan adanya yang namanya sebuah kerugian. Nah, kerugian yang dimaksud ini adalah kerugian secara ekonomi, kerugian infrastruktur yang rusak, kemudian bangunan-bangunan publik, kemudian bangunan-bangunan masyarakat, entah bangunan pribadi ataupun dan lain-lain, itu akan terjadi sebuah kerugian. Nah, di poin 3 ada gangguan akses. Ketika terjadi suatu bencana, itu contoh lain di Kota Palu di tanggal 28 September 2018 ya. Itu ketika gempa dan tsunami serta likuifaksi terjadi, maka gangguan akses ini terbatas dan bahkan tidak ada sama sekali. Yang pertama ya, uh, internet, listrik itu. Jadi ketika terjadinya sebuah bencana, salah satu faktor yang dapat diakibatkan eh, yaitu gangguan akses, kemudian gangguan fungsi. Setelahnya ada di poin 5 yaitu peningkatan risiko. Jadi ketika sebuah bencana terjadi itu risiko itu sangat meningkat karena kenapa? Dampak dari kerugian dan kerusakan yang dialami. Nah, setelah ada akibat ini, di sini ada dampak, perlu kita ketahui bersama. Poin satu itu adalah ekonomi dan fiskal, di mana dampak dari kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan risiko, ini adalah ekonomi dan fiskal. Setelah ekonomi dan fiskal, ada sosial budaya dan politik. Nah, setelah sosial budaya dan politik, ada pembangunan manusia. Dampak yang diakibatkan oleh kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Di poin 4 itu ada kualitas lingkungan, dampak yang ditimbulkan. Kualitas lingkungan ketika terjadi suatu bencana itu akan berdampak pada kualitas lingkungan yang dulu indah, kemudian bersih, itu akan menjadi suatu pemandangan yang tidak baik, kemudian kotor dan lain-lain, sampah berserakan di mana-mana. Itu salah satu dampak. Kemudian setelah kita membahas dampak, ada yang namanya sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan yang dimaksud ini di poin 1 adalah pembangunan. Jadi ketika bencana telah terjadi, itu harus diadakan pembangunan kembali. Entah yang sudah rusak parah, yang sudah rusak berat, atau rusak ringan dan rusak sedang, itu harus dilakukan pembangunan kembali. Yang kedua adalah penggantian. Jadi ketika penggantian ini dilakukan mungkin bisa saja ketika bangunan itu belum terlalu rusak ya, atau mungkin sudah rusak parah.
yang sudah tidak layak huni itu mungkin bisa diberikan penggantian. Kemudian penyediaan bantuan. Nah, penyediaan bantuan ini sangat-sangat penting ya. Tidak bisa terlepas dari yang lain, bahwasanya kebutuhan ini sangat penting semua. Cuman pada dasarnya ketika bencana terjadi atau pasca terjadinya bencana itu, penyediaan bantuan itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan karena kenapa? Di sini ada pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan, sehingganya tidak terjadi seperti tadi yang saya bahas, bahwasanya tidak terjadi penjarahan di beberapa usaha-usaha warga juga. Yang kemudian adalah pemulihan fungsi. Kemudian yang kelima adalah pengurangan risiko. Jadi kebutuhan yang dimaksud adalah mengurangi suatu risiko, di mana agar tidak terjadi kerugian yang begitu berat, kemudian mengetahui bagaimana cara untuk bisa mengurangi risiko ketika gempa akan terjadi kembali, itu bisa dilihat dari cara melakukan pengurangan risiko. Kemudian ada proses. Nah, proses ini ada renaksi atau proposal, verifikasi alokasi dana, pelaksanaan dan pelaporan, kemudian monef. Setelah kita melakukan, setelah kita mengetahui akibat, dampak, dan kebutuhan, itu ada proses yang harus dilalui. Ya, untuk memenuhi dari sebuah kebutuhan ini. Nah, setelah kita melalui proses yang sudah ditentukan, itu ada hasil atau output, kemudian ada manfaat atau outcome. Nah, manfaat ini untuk siapa? Ya, untuk masyarakat terdampak dari sebuah bencana. Kemudian ada impact, yaitu pencapaian tujuan. Apakah semua yang kita perlukan untuk pengadaan, pemulihan, atau pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan itu sudah mencapai tujuan apa belum gitu, sudah terrealisasikan atau belum. Nah, di sini ujung-ujungnya itu ada impact atau pencapaian suatu tujuan. Nah, kemudian ada penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sini ada Pendum Penyelenggaraan Rehab dan Rekons Perka 17/2010. Jadi Pendum Penyelenggaraan Rehab dan Rekons itu tercatat pada Perka 17/2010. Kemudian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada yang namanya kajian kebutuhan jitu pas. Nah, kemudian rencana aksi. Kemudian di poin 3 ada pelaksanaan rehab dan rekons. Itu 3 tahun maksimal. Kemudian monitoring dan evaluasi serta pembangunan wilayah. Nah, di sini ada beberapa contoh bencana yang terjadi yang saya masukkan. Yang pertama itu ada tsunami Aceh di 2004. Ya, perlu kita ketahui bersama, banyak terjadinya korban jiwa ya akibat tsunami Aceh di 2004. Nah, kita lihat bersama bahwasanya ketika pemukiman yang berada di pesisir pantai atau di permukaan pesisir itu akan mengalami dampak yang sama seperti yang tertera pada gambar satu ini. Bahwasanya bangunan akan rata, akan rubuh ketika terhempas dengan gelombang yang sangat dahsyat. Kemudian yang kedua ada gempa Sumbar 2009. Itu terjadinya roboh pada suatu bangunan akibat terjadinya suatu gempa. Kemudian ada Gunung Merapi di tahun 2006. Akibat dari Gunung Merapi ini akan berpengaruh pada lahan pertanian, kemudian mengeluarkan abu vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sehingganya ini sangat-sangat merugikan bagi